Selamat datang di Lapak Cerita Imaja. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kali ini Emak akan membawakan film berjudul Kombucha. Film diawali dengan seorang budak korporat bernama Rachel yang mengalami buduk aneh di tangannya. Di tengah kesibukan Rachel, mendapatkan telepon dari ibunya yang merasakan kejanggalan, di mana sudah 2 minggu terakhir putrinya selalu tidur di tempat kerja. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, Rachel berkata ia sudah tidak bisa lagi hidup dengan normal. Di tengah keputusasaan, ia berniat menenggak kopi tubruk. Beberapa saat kemudian, Rachel diminta bosnya yang bernama Kelsey untuk melakukan presentasi dengan para petinggi. Dirasa ini kebetulan Rachel mempunyai rencana bergegas menemuinya. Setibanya di ruang rapat tanpa basa-basi, Rachel berkata jika dirinya memutuskan untuk keluar dari perusahaan ini dengan caranya sendiri. Ia menenggak kopi yang dibuatnya hingga mengalami kejang-kejang. No! 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 Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Film pun baru saja dimulai. Singkat cerita, scene beralih kepada seorang pria hoki yang bernama Luke yang baru saja menyumbangkan lagu di sebuah kafe untuk pacarnya yang bernama Alice. Saat itu juga Luke kaget karena dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Andy. Setelah bertahun-tahun tidak ada kabar, Andy menjelaskan hanya ingin mengajak Luke untuk bekerja di perusahaannya. Andy pun meyakinkan Luke jika gaji di perusahaan ini tidak main-main, di mana kesempatan ini bisa mengubah hidup Luke yang sebagai penyanyi kafe. Well, hey man, I'm happy for you. What's the pay? It's good to see you. Sepulangnya di rumah Alice, menyarankan Luke untuk menerima tawaran Andy daripada bekerja hanya sebagai penyanyi kafe. Mendengar itu, Luke merasa bingung dan bimbang karena ia tidak ingin melepaskan hobinya sebagai seorang penyanyi. Akan tetapi, Alice berkata ia sudah capek membiayai kebutuhan Luke. Apalagi mereka akan menikah. Lantas, Alice meminta Luke untuk menerima pekerjaan itu karena jika tidak, ia tidak bisa meneruskan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. I didn't mean you, obviously. No, I think I need a break from you, right? Come on, let's talk about this, okay? Singkat waktu, setelah kembali ke kontrakan, Luke yang kepikiran akhirnya berniat untuk menerima tawaran kerja dari temannya itu. Di keesokan harinya, Luke mendatangi perusahaan itu tempat Andy bekerja. Di saat itu pula Luke heran melihat cairan aneh dalam wadah besar yang diberi nama kombucha. Di saat itu juga, Kelsey datang mengajak Luke menuju ruang rapat guna membicarakan kontrak kerja dan juga gaji per bulan. Luke Merritt, nice to meet you. Shall we? Lantas Kelsey mengatakan bahwa Luke akan langsung diterima sebagai karyawan dan akan diberi gaji pokok sebesar $107.000. Jelas saja, Luke langsung terperangah melihat gaji yang begitu fantastis. Apalagi Kelsey berkata itu hanya gaji pokok, belum dengan bonus-bonus lainnya. Meskipun aneh, Luke yang merasa ini adalah rezeki anak saleh, langsung menerima kontrak itu. Kelsey juga menjelaskan kalau PT ini adalah perusahaan yang menjual minuman teh fermentasi bernama kombucha, dan kini Luke akan ditempatkan bagian administrasi menggantikan pegawai sebelumnya. Sesampainya di meja almarhumah, Kelsey pun kesal kedatangan orang tua Rachel yang tidak terima dengan kematian putrinya. Melihat Luke yang akan menggantikan Rachel, ia berkata pada Luke kalau perusahaan ini sudah dikutuk, hingga saat Luke merasa heran. You killed my daughter. You're next. Let's get out while you still can. Andy berkata bahwa akhir-akhir ini banyak orang stres akibat kesulitan ekonomi. Singkat cerita, Luke yang sedang istirahat diminta oleh Kelsey untuk mempersiapkan bahan presentasi. Melihat Luke menenteng kopi, Kelsey merekomendasikan Luke untuk sekali saja meminum kombucha. Akan tetapi, Luke menolaknya karena dirinya tidak menyukai minuman fermentasi.
Mendengar Kelsey pun kesal dan menganggap Luke tidak menghargai produk perusahaannya sendiri, tak ingin mengecewakan atasannya. Luke berkata akan mencobanya sekali saja. Sesaat kemudian, Luke pun kaget melihat Kelsey yang sudah berada di sana. Kelsey berkata jika ia sangat senang kalau Luke mau mencoba produk dari perusahaan ini. You'll survive here after all. Entah halu atau nyata, Luke pun kaget saat melihat belatung yang keluar dari hidung Kelsey. Di tengah rasa kaget Luke diminta untuk segera melanjutkan pekerjaannya. Holy shit. This stuff. Singkat waktu Luke pun kagum pada khasiat produk ini yang bisa membuatnya fokus bekerja tanpa merasakan lelah. Lantas pekerjaan pun sudah selesai, Luke berniat untuk segera pulang. Keesokan harinya, Luke yang sedang mengobrol dengan Kelsey, tiba-tiba saja Luke merasakan mules ekstrem. Oh my god! Betapa syoknya Luke melihat kotorannya bercampur dengan belatung. Di tengah rasa syok, Andy datang meminta Luke untuk segera menemui Kelsey. Rupanya, Kelsey berniat meresmikan atas diterimanya Luke sebagai karyawan baru. Kemudian, Luke diminta untuk memukul gong ini sebagai pengesahan. Luke. And let's not forget the icing on. Seketika Luke pun lupa dengan kotoran bercampur belatungnya tadi setelah ia mendapatkan bonus $5.000. Di hari Minggu, Luke mengajak Alice makan di kafe setelah menceritakan gaji dan bonus yang didapatkannya. Alice pun merasa lega karena dengan gini, rencana pernikahan bisa dilakukan. Beberapa hari kemudian, Luke yang penasaran dengan efek samping apa yang dialami Andy setelah meminum kombucha. Karena kemarin-kemarin, Luke sempat mengalami diare ekstrem. Seketika Andy pun heran, karena sejak dirinya minum kombucha, tidak ada efek samping yang ia rasakan. Yang ada, ia merasakan tubuhnya semakin merasa sehat dan bergairah dalam melakukan apa saja. Shit. You good? Sontak Luke pun kaget melihat sesuatu yang keluar dari mulut Andy. Dirasa ada yang salah dalam minuman ini. Luke pun memutuskan untuk berhenti mengkonsumsinya. Namun bisa kita lihat, setelah Luke berhenti meminum kombucha, ia sering mengantuk, kehilangan fokus, serta merasa kram perut. Bahkan kini Luke tak bisa tidur dengan nyenyak dan seperti bocah yang kena sakit. Di keesokan harinya, Luke yang merasakan gejala stres tak bisa lagi menahan diri hingga setibanya di kantor. Luke kembali menenggak sebotol kombucha sehingga dirinya kembali merasakan kesegaran. Sementara di tempat lain, Alice terlihat menemui ibunya Rachel yang bernama Tammy setelah diajak janjian untuk membicarakan sesuatu yang penting. Lantas tanpa basa-basi, Tammy yang mengetahui pacar Alice yang menggantikan putrinya langsung memperingatkan Alice untuk meminta Luke segera keluar dari perusahaan itu. Terlebih, ia tidak ingin Luke mengalami kematian tragis seperti putrinya. Tak cuman itu, Tammy memperingatkan perusahaan yang memproduksi kombucha mengandung senyawa aneh yang berbahaya. Meskipun aneh, Alice yang khawatir berniat untuk memastikannya terlebih dahulu. They were in symbiote, twisted everything around. She's not human. Kembali pada Luke yang sedang lembur sambil menenggak kombucha. Ia pun heran saat mendapat pesan dari Alice yang ingin mengajaknya ketemuan. Akan tetapi, Luke yang sedang fokus bekerja tidak menggubris ajakan Alice. Hingga seiring berjalannya waktu, Luke pun semakin sering meminum kombucha guna meningkatkan performanya. Setelah presentasi itu, Kelsey sangat terkesan dengan kinerja Luke yang semakin meroket. Lantas, ia pun berniat menaikkan jabatan Luke menjadi asisten pribadinya. Dirasa kurang seru mengobrol. Di kantor, Kelsey mengajak Luke untuk nongkrong di bar. Okay. For you. Oh, wow. Bar in the city. Great. Let's go tonight. Ready when you weeks.
Shall we? Di malam harinya, Luke pun terperangah saat melihat bosnya yang begitu menggoda. Lantas, tanpa berlama-lama, Kelsey mengajak Luke untuk on the way. Saat sedang berbincang dengan Kelsey, seketika Luke pun kaget saat ketahuan oleh pacarnya. Stop. Sesaat kemudian, Alice pun kecewa pada Luke. Namun dengan santainya, Luke berkata jika wanita itu adalah bosnya, di mana kini ia sudah diangkat menjadi asisten pribadi dengan gaji 2 kali lipat. Di tengah perdebatan, tiba-tiba saja Luke merasakan sakit di telinganya. It's nothing. It's just some kombucha. Addictive, Luke. It's no different than drinking coffee. It's like disappeared. I don't know. I think I just Oh my god, shit. gotta go. Hold on, I'm trying to talk. Betapa syoknya Alice saat melihat mata Luke yang tiba-tiba berdarah. Di tengah keanehan, Luke yang panik meminta Alice untuk pulang. Dirasa ada kaitannya dengan kombucha. Alice langsung membawa minuman Luke yang tertinggal. Sepulangnya ke rumah, Alice yang merupakan peneliti virus langsung melakukan pengecekan pada sampel kombucha yang diminum oleh Luke. Sementara di sisi lain, Luke yang diajak nginep di rumah Kelsey pun merasa muak saat Alice kembali menghubunginya. Di saat itu pula, Alice mengangkat teleponnya, lalu di-reject. Sesaat kemudian, seraya membawakan segelas alkohol yang dicampur dengan kombucha. Kelsey berkata, jika sebenarnya ia merasa kesepian tinggal di rumah ini sendirian. Namun, setelah bertemu dengan Luke, ia mulai berhayal ditemani semalaman oleh Luke. Lantas, tanpa basa-basi, Kelsey langsung agresif kepada Luke. Luke yang terbangun langsung heran saat mendengar suara dari kamar mandi. Dikira Kelsey sedang buang air besar. Luke berniat mengeceknya, akan tetapi... See? Yeah. What are you doing? Are you okay? Mother will be so happy. Sontak Luke pun syok parah saat mengalami mimpi yang aneh. Di saat itu pula bagaikan istri idaman Kelsey meminta Luke untuk bersiap ke kantor, sementara ia akan menyiapkan sarapan terlebih dahulu. Namun bisa kita lihat, Kelsey menyembunyikan handuk dengan noda darah di tempat sampah. Apakah mimpi itu adalah kenyataan? Setibanya di kantor, Luke pun kaget karena Kelsey memintanya kembali datang ke rumahnya setelah selesai bekerja nanti. Saat Kelsey pergi, Luke pun panik saat melihat tangannya yang tiba-tiba saja menjadi borok. Hingga di tengah kepanikan, Luke berusaha menenangkan diri di kamar mandi. Come on. Get it together, boys. Okay. Okay, go. Luke pun kaget saat sekilas wajahnya menjadi aneh seperti cacing. Saat keluar gedung, Luke pun muntah. Sontak pengamen cantik yang bernama Gabby kaget saat melihat Luke muntah belatung. Ia pun meminta Luke segera ke rumah sakit. Tak cuman borok dan muntah belatung, Luke pun sering mengalami halusinasi yang mengerikan. Hey, what's going on back there? I already cleaned up one shit this week. Hingga setibanya di rumah Alice, Luke yang panik langsung menunjukkan keanehan yang terjadi pada tubuhnya. Alice pun sontak kaget melihat tangan Luke yang dipenuhi dengan nanah. Kemudian, Alice yang khawatir mengajaknya masuk ke dalam rumah. Singkat waktu, Alice yang khawatir langsung mendatangkan Tammy untuk memeriksa kondisi Luke. Alice yang sudah melakukan riset mendalam, berniat mengeluarkan parasit dalam tubuh Luke menggunakan acar bawang putih. Bisa, kita lihat parasit mirip kecoa keluar dari tubuh Luke. Heard people call it the kombucha mother. Yeah,
Oh, it doesn't feel right. I've got something that might. Garlic's good for the stomach. Yeah, that smell makes me nauseous. Just try a little. Namun semua ini belum berakhir sebelum mereka menghabisi induk parasit yang diduga bersarang di kantor Luke. Lantas Luke berkata, jika ada sebuah wadah aneh yang berisikan cairan lendir yang terpajang di kantornya. Luke pun merasa jika wadah itu berisikan indukan parasit. Tapi sebelum itu, Tammy meminta Alice untuk melakukan persiapan terlebih dulu. Bacteria. You're late. Sorry, took longer. I'm sure. Beberapa saat kemudian, setelah melakukan persiapan, mereka pun bergegas menyelinap ke kantor kombucha. Dirasa ini yang dimaksud oleh Luke, mereka pun langsung melaksanakan aksinya. What are you doing? Saat aksinya ketahuan Andy, Tammy meminta Alice untuk kabur. Sementara Tammy akan mengulur waktu. Saat tertangkap, Tammy berkata, jika semuanya telah berakhir karena induk kombucha telah ia lenyapkan. Akan tetapi, Andy berkata, jika isi dalam toples itu bukanlah induk kombucha. You took Rachel, but at least I'll. That isn't Mother. Melihat Tammy tewas di tangan Andy, Alice yang panik berusaha mencari jalan untuk kabur. Namun saat itu pula Alice shock saat melihat sesuatu yang bercahaya merah. Hingga akhirnya Alice yang terpojok harus tertangkap oleh Andy. Kembali kepada Luke yang sedang menahan sakau kombucha. Namun entah bagaimana bisa, Kelsey berhasil menemukan Luke di rumah Alice. Melihat Luke yang sakau kombucha, tiba-tiba saja Kelsey mengeluarkan sesuatu di balik bajunya. Oh my god, di luar nalar ternyata. Air susu Kelsey berisi kombucha, lantas ia memberikannya kepada Luke yang sakau. It's your choice. Let's get you ready for that promotion. Kembali ke kantor, Alice pun panik saat dirinya sudah tersekap. Tak cukup sampai di situ, kepanikan pun semakin menjadi saat melihat Luke datang bersama Kelsey. Dan karena efek kombucha kini Luke kembali dalam pengaruh Kelsey, lantas Kelsey meminta Luke untuk menemui the mother of kombucha. Would be here. She is. Betapa syoknya Alice ketika melihat indukan kombucha yang merupakan alien bertentakel seperti gurita, dan kini Kelsey meminta Luke bertukar tempat dengan kloningannya sampai Luke habis dicerna oleh sang indukan. Started on the reintegration process. Mother. Yes, reintegration it is. Really great when she absorbs you. Di tengah keputusasaan, Alice mencoba menyadarkan Luke dengan menyanyikan lagu favoritnya sebelum dia habis dicerna oleh sang makhluk. Akhirnya, berkat nyanyian Luke pun berhasil lolos dari sang makhluk. Sementara di sisi lain Kelsey yang penasaran berniat mengecek keadaan. Di saat itu pula, Kelsey pun kesal saat menyadari Luke dan Alice telah kabur di tengah persembunyian. Luke yang mempunyai ide meminta Alice untuk segera kabur. Sementara ia akan mencari perhatian sang cloning. Seketika Alice terperangah oleh bawang yang dibekal oleh Tammy bisa menghajar Andy. Namun di saat itu pula, Alice tidak menyadari jika saat ini si kloningan sedang memperhatikannya dari belakang.
Melihat Alice dalam bahaya, Luke menantangnya adu mekanik. Sementara itu, Alice yang mempunyai ide, berniat menghabisi indukan dengan bawang putih. Dreams! What are you gonna do with my life, huh? Akhirnya, Kelsey pun mati. Setelah mengalami patah leher, Alice langsung menaburkan semua bawang pada si indukan. Akhirnya, mereka pun berhasil membasmi indukan, dan semua makhluk yang terhubung dengan sang indukan langsung mati. Singkat cerita, Luke yang akan menikah, akhirnya mencari pekerjaan baru dengan menemui seorang agen. Dan kini Luke berada di perusahaan yang benar. Film pun sudah berakhir. Menurut Emma ini film yang cukup menarik. Intinya alien ingin menguasai bumi dengan berkembang biak. Kalau Emma kan biasanya cuman minum jamu, bukan minum kombucha. Sekian film dari Emma. Sampai jumpa lagi.